Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saka Rizky Sambo, NPM 2282100029 dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Medan Area. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang bertema pengertian cloud computing. Sebelumnya saya akan menjelaskan dari pengertian cloud computing, kedua, fungsi dan manfaat cloud computing, ketiga, jenis-jenis cloud computing, keempat, kelemahan dan kelebihan dari cloud computing. Sebelumnya saya akan menjelaskan yang pertama pengertian cloud computing, yang kedua manfaat dan fungsi cloud computing, ketiga jenis-jenis cloud computing, dan keempat kelebihan dan kelemahan dari cloud computing. Yang pertama, pengertian cloud computing. Cloud computing adalah di mana informasi secara permanen tersimpan di server di internet dan tersimpan secara sementara di komputer. Penggunaan atau clean seperti desktop, komputer tablet, notebook, komputer tembok, handle, sensor-sensor, monitor, dan lain-lain. Yang kedua, fungsi dan manfaat cloud computing. Yang pertama ada fleksibilitas yang tinggi, yaitu teknologi cloud memberikan fleksibilitas melalui kemudahan data akses kapan dan di mana saja, asalkan Anda terkoneksi dengan internet. Yang kedua ada privasi dan keamanan terjamin. Situ yang artinya dengan menggunakan cloud Anda tidak perlu khawatir soal privasi, karena keamanan data dapat disimpan dengan aman melalui server yang difasilitasi oleh penyediaan layanan cloud computing. Ketiga, pemanfaatan sumber daya lebih maksimal. Situ layanan cloud dapat membantu menjaga kelangsungan bisnis Anda melalui fitur-fitur yang optimal. Dengan begitu, sebagai pebisnis Anda jadi lebih fokus pada hal-hal penting tanpa terganggu masalah operasional. Yang keempat ada hemat biaya dan investasi jangka panjang. Nah, yang keempat ada hemat biaya dan investasi jangka panjang, yaitu manfaat cloud computing tentu dapat Anda nikmati dalam jangka panjang, apalagi Anda tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pembelian inventaris seperti infrastruktur dan hard disk. Yang kedua ada jenis-jenis cloud computing. Jenis-jenis cloud computing itu ada tiga, yaitu yang pertama infrastruktur as a service atau IaaS, yaitu model komputasi infrastruktur as a service atau IaaS merupakan sebuah layanan yang menyediakan infrastruktur komputasi cloud atau cloud computing yang lengkap, mulai dari server, media penyimpanan, serta jaringan dalam bentuk mesin virtual hingga data center. Secara sederhana, IaaS dikelola dan disediakan langsung oleh cloud provider. Di Indonesia salah satu cloud provider yang terintegrasi adalah Bisnet GeoCloud. Nah, yang kedua ada platform as a service atau PaaS. Pada ini kedua setelah infrastruktur as a service atau IaaS, terdapat PaaS atau platform as a service yang berperan sebagai penyedia layanan cloud dalam bentuk platform yang dapat digunakan untuk membuat suatu aplikasi. Komputasi ini menawarkan berbagai macam fitur mulai dari sistem operasi, penyimpanan data, jaringan, database engine, hingga framework aplikasi yang dapat membantu software atau aplikasi yang sedang dikembangkan. Yang ketiga ada software as a service atau SaaS. Pada terakhir ini terdapat model komputasi yang dinamakan software as a service atau SaaS. Sesuai dengan istilahnya, layanan ini menyediakan perangkat lunak atau software
berbasis cloud atau virtual yang dapat diakses dengan mudah melalui internet. Yang terakhir ada kelebihan dan kelemahan cloud computing. Kelebihan dari cloud computing ada 7. Yang pertama ada kemudahan dalam manajemen, yang artinya kelebihan pertama tentunya berkaitan dengan manajemen itu atau pengelolaan tugas dalam bisnis. Karena berbasis internet, sistem cloud computing membantu para penggunaannya dalam mengelola data berupa dokumen, gambar, software, dan sebagainya. Yang kedua ada penghematan biaya, yang artinya penyimpanan data di cloud computing dilakukan secara virtual kemudian tersambung ke dalam jaringan komputer penggunanya. Rata-rata pengelola atau vendor cloud computing mematok biaya software berdasarkan kapasitas dan masa pelangganannya. Tidak ada biaya tambahan kecuali pajak, pertambahan nilai atau PPN yang dibebankan di dalamnya. Anda bisa menghemat budget sekaligus meningkatkan manajemen bisnis di perusahaan dengan cloud computing. Yang ketiga ada fitur backup dan reservasi data. Yang artinya cloud computing memiliki 2 fitur yang tidak boleh dilewatkan, yaitu backup dan recovery atau pemulihan data. Fitur backup-nya bisa diaktifkan secara otomatis sehingga data di komputer otomatis tersimpan ke dalam cloud storage. Belum lagi recovery, data yang berguna untuk mengakses kembali data yang hilang atau tidak sengaja terhapus. Nah, yang keempat ada integrasinya otomatis. Nah, artinya data di penyimpanan internal komputer atau smartphone Anda akan terintegrasi sehingga bisa tersimpan secara otomatis di cloud. Otomatisasi tersebut tentunya dapat meringankan pekerjaan Anda dalam melakukan backup data secara online. Yang keenam ada instan. Setiap software termasuk cloud computing pasti membutuhkan update secara berkala supaya pengguna bisa mendapatkan fitur yang lebih unggul. Cloud computing dapat diupdate dengan instan sehingga bisa digunakan saat itu pula. Yang ketujuh ada kolaborasi dan kerjasama lebih baik. Sifat cloud computing yang instan tentunya memungkinkan setiap karyawan dapat berkolaborasi menyelesaikan sebuah proyek. Tidak hanya karyawan, klien, partner, dan konsumen dapat bekerja sama dengan nyaman dengan cloud computing. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari pengertian cloud computing. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.